warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Fatul Saktia. Saya adalah guru di Madrasah Aliyah Nurul Qanaah, Mumbung Sari, Kabupaten Jember, dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2025 di IAIN Palopo, Sulawesi Selatan. Dengan nomor peserta 4892870129022. Hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada siswa kelas 10 dengan materi memahami hadis, sunnah, khabar, dan asar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, untuk dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik anak-anak, tunggu absensi terlebih dahulu ya. Hadir. Dia Ayu Ramadhani, Hadir. Evi Ramadhani, Hadir. Fabelatus Soleha, Hadir. Ila Aprilia, Hadir. Itasia Wahimi, Hadir. Catherine Yusuf, Hadir. Inesti Baidatul Maulita, Hadir. Ismatul Hasanah, Hadir. Dinda Putri Setiawati, Hadir. Nafisa Febriana, Hadir. Putri Handayani, Hadir. sakit? Ya. Indonesia, Ya. Evi Mariska, Hadir. Selviatul Jannah, Hadir. Siti Elanur Jannah, Hadir. Siti Nur Fadila, Hadir. Suryana, Hadir. Yulianti. Hadir. Baik anak-anak, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Sudah? Sudah. Sudah bersiap? Tiket kelas sudah disapu yang bersih? Sudah. Alhamdulillah. Anak-anakku, hari ini kalian harus lebih semangat belajarnya. Ya. Ya. Perbanyak membaca, karena dengan membaca akan membuka wawasan kalian lebih luas lagi. Tetaplah semangat belajar untuk mencapai cita-cita kalian. Dengan belajar, apa yang kalian impikan semuanya insya Allah akan tercapai. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bab 7 materi memahami hadis, sunnah, khabar, dan asar. Apakah kalian sudah belajar? Sudah. Apa yang kalian ketahui tentang sunnah? Sunnah adalah sesuatu segala yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, baik dari perkataan atau perbuatan beliau. Baik, ada pendapat yang lain? Yuli, apa yang disebut dengan sunnah? Jalan yang ditempuh atau tradisi atau ketepatan. Jalan yang ditempuh atau tradisi atau Ketepatan. itu menurut bahasa ya. Apa yang kalian ketahui tentang hadis? Saya Ibu. Ya, ayo. Sesuatu berita atau informasi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, takrir atau semisalnya. Good. Baik anak-anak, silakan hari ini dibuka bukunya materi bab 7. Sudah? Sudah. Oke. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian sunnah, hadis, khabar, dan asar, dan membedakan persamaan hadis, sunnah, khabar, dan asar, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi persamaan sunnah, hadis, khabar, dan asar. Bab 7 materinya yaitu tentang memahami hadis, sunnah, khabar, dan asar. Silakan kalian melihat ke depan. Satu, pengertian hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Arab hadasan hadisan, yang memiliki arti bercerita atau memberitahu informasi.
Itu secara bahasa. Menurut ulama usul, pengertian hadis dijelaskan sebagai berikut, yang artinya hadis yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Itu pengertian dari hadis. Selanjutnya, yang kedua, pengertian sunnah. Definisi sunnah dalam kitab Al-Sunnah wa Makanatuha fi Al-Ashri Al-Islami adalah sebagai berikut, yang artinya segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya. Dalam pengertian tersebut, tentu ada kesamaan antara hadis dan sunnah yang sama-sama bersandar pada Nabi Muhammad SAW. Tetapi terdapat kekhususan bahwa sunnah sudah jelas segala yang bersandar pada pribadi Muhammad, baik sebelum atau sesudah diangkat menjadi Nabi. Itu adalah pengertian sunnah. Dapat dipahami anak-anak? Baik anak-anak, setelah membaca pengertian hadis dan sunnah, selanjutnya silakan kalian dapat melihat dan memahami sendiri tentang pengertian khabar dan asar. Oh, ini pengertian hadis menurut beberapa ulama. Silakan dibaca ya, Kak? Ya. Ya, silakan dibaca sendiri. Di buku pedoman juga ada di halaman 97. Ya. Nah, berikutnya adalah pengertian kabar. Dan yang terakhir adalah pengertian asal secara bahasa dan secara istilah. Sudah cukup? Setelah apa yang kalian pahami, dibaca, diteliti, ada hal yang kalian tidak pahami? Ada ya? Silakan, Hafiz. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa informasi keislaman yang kita terima itu berasal dari hadis yang sahih? Bagaimana kita memastikan bahwa informasi keislaman yang kita terima itu berasal dari hadis yang sahih? Dengan perbanyak kita membaca referensi kitab yang jelas sanadnya, makannya dari mana, dan rawinya. Ya, dengan membaca kitab-kitab tersebut, memperbanyak referensi, maka kita mengetahui bahwa hadis itu benar-benar asli atau tidak. Bisa dipahami? Bisa. Baik anak-anak, sekarang guru bagi kelompok diskusi ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, ini sudah berderet. Rita, Yuli, Lala, Ayu, seterusnya. Jadi ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Tugasnya adalah silakan kalian duduk berhadapan. Ya, sekarang berhadapan. Dibaca, dipahami, kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan ke guru. Ya, tugasnya adalah seputar dengan perilaku yang diamati di lingkungan sekitar, baik di masyarakat, di keluarga maupun di sekolah. Ya, setelah itu berikan tanggapan dan dalilnya. Tulis dengan nama kelompoknya masing-masing. Ya, gunakan bahasa yang rapi, yang sopan. Ya, dibaca dulu.
Irfana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Fitriana. Saya perwakilan dari kelompok 3 bersama teman saya, juga saya Jamri Setiawati. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perilaku yang diamati. Seorang tenaga kami setiap hari Jumat selalu memakai pakaian bersih dan rapi, berangkat lebih awal ke masjid, serta membaca surah Al-Kahfi sebelum sholat Jumat. Ia juga selalu menjaga adab ketika berada di masjid, seperti tidak bicara saat khatib berkhutbah. Tanggapan dan dalil. Perilaku ini mencerminkan pengamalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi menganjurkan kaum muslimin untuk mandi pada hari Jumat, memakai pakaian terbaik, memakai wangi-wangian dan membaca surah Al-Kahfi. Dalil. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat lalu berangkat ke masjid lebih awal, berjalan kaki, tidak menaiki kendaraan, mendekati imam, mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, maka setiap langkah kakinya akan mendapat pahala seperti puasa dan sholat selama 1 tahun. Dan dalam hadis lain, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara 2 Jumat. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Bukan, bagaimana jika ada golongan perempuan yang ikut melaksanakan sholat Jumat, sedangkan kalau mengacu kepada sunnah Nabi itu kan laki-laki. Apakah seorang perempuan disebut sunnah? Seorang perempuan itu bisa dikatakan sunnah kalau memang ingin mengikuti sholat Jumat, karena hukumnya sholat Jumat itu terletak pada laki-laki yang berhukum fardu kifayah. Ya kalau itu terserah alirannya, kan kita tuh mana aliran yang beda-beda, tergantung siapa imamnya. Tuh. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang menanggapi dari pertanyaan? Ya, silakan Raffi. Dari wajib sholat Jumat juga disebut dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah dua diri. Artinya, seorang muslim laki-laki harus meninggalkan perjalanannya untuk mengingat Allah. Jangan sampai disebutkan dengan urusan dunia, yaitu jual beli atau perdagangan, dan segeralah menuju sholat Jumat. Selain itu, dari sholat Jumat dari sunnah di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW. Demi Allah, berhamdulillah para lelaki yang sering meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan memenuhi hati mereka dan menjadikannya orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Silakan untuk kelompok 3 mengakhiri presentasinya. Sekian presentasi dari kami tutup presentasi kali ini. Karena lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih di kelompok 3. Baik, Bu Guru sedikit meluruskan dari hasil presentasi kelompok 3 tadi yang menjawab tentang pertanyaan kelompok 1 tadi ya. Ya, di mana kelompok 3 itu menjawab tentang bahwa sholat Jumat itu adalah termasuk fardu kifayah. Ya, yang benar adalah sholat Jumat itu adalah fardu ain bagi laki-laki. Ya, dan sunnah bagi seorang perempuan. Apabila seorang perempuan ingin melaksanakan sholat Jumat itu tidak apa-apa, dan apabila seorang perempuan tidak melaksanakan sholat Jumat, maka harus melakukan sholat duhur. Pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. Apa yang disebut dengan pengertian hadis? Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau semisalnya. Sedangkan pengertian sunnah
belajar yang rajin, tingkatkan belajarnya, kompak selalu dan selalu jaga kesehatan. Silakan dipimpin untuk mengakhiri pembelajaran ini bersama. Mulai. Oke.